Suka sedih gitu kalau ada berita MBG kayak gini gak ada gizinya. Padahal ya budget MBG itu bisa dimaksimalkan loh. Contohnya kalian para SPPG bisa nih ambil produk dari Incipono Dimsum yang udah pasti bergizi dan harganya tuh murah. Kalian tahu kan pabrik dimsum terbesar di Indonesia? Nah ini guys, kalau kalian langsung ambil dari pabriknya pasti harganya tuh jauh lebih murah. Pabrik dimsum terbesar di Jawa Timur dan gak nyangka ini tuh lokasinya di dalam perumahan guys. Incipono Dimsum. Nah ini basecampnya Incipono Dimsum di perumahan Pondok Chandra Sidoarjo. Ini Mimin liatin ke kalian, karyawannya lagi pada bikin dimsum guys. Steril, bersih banget. Produksinya masif setiap hari. Bahan-bahannya premium, pakai daging ayam asli. Semuanya dibuat dari nol dan ini tuh udah dapat sertifikat halal MUI. Dan udah pasti harganya tuh termurah ya guys, karena dari pabriknya langsung. Bahkan menurut Mimin lebih murah deh daripada tempat produksi dimsum lain. Banyak juga kok yang udah langganan di sini nyetok frozen food. Gak cuma dimsum aja, sekarang tuh juga ada risol. Biasanya orang-orang tuh juga ambil produk dari Incipono buat dijual lagi guys. Jadi supplier makanan di kafe-kafe gitu. Atau kalian franchise juga bisa guys dari Incipono Dimsum. Nah saran Mimin buat pihak SPPG bisa nih ambil produk dari Incipono. Karena walaupun misal dana kalian mepet nih, di sini harga produknya tuh affordable. Udah gitu beneran bergizi. Jadi bisa menyukseskan program MBG dengan baik dan benar. Dimsum di sini tuh ya 90% komposisi daging guys, dikasih macam-macam saus dan chili oil juga. Wah pasti anak-anak sekolah pada suka nih. Tuh ada dimsum goreng keju juga, atasnya kasih mentai sauce dan ditouch. Lihat nih kejunya meleleh guys. Semoga MBG kedepannya bisa berubah ya, makanannya jadi bisa lebih bergizi. Cus deh para SPPG langsung hubungin Incipono. Diajarin bikin sambal malah kayak diajarin debus guys. Walaupun gak bisa masak tapi seru juga loh bikin sambal bakar kayak gini. Terus lauk-lauknya digorengin sambil bikin sambal bakarnya. Tujuan sambalnya tuh dibakar dulu ya biar ada rasa smokinya gitu guys. Setelah digoreng terus dimasak lagi tuh bareng sambalnya yang udah dibakar. Emang ribet tapi percayalah ini enak banget. Ini tuh cobek bakar ABG sambal bakar andalan Mimin. Udah dipasang banner di depan promo 17.000. Udah bisa makan sambal bakar. Tempatnya tuh rindang, adem. Terus kita bisa lihat kebun di sana guys. Makanya sambil lihat view Kota Batu yang syahdu. Nah di sini tuh nasinya ambil sendiri guys. Yang banyak gak apa-apa. Cuma nambah 5.000 doang kok. Udah free refill sepuasnya. Nih yang promo 17.000 udah dapat sebanyak ini. Ada ayam goreng, tempe, tahu, terong, plus sambal bakar dan udah termasuk nasi yang udah free refill. Nggak tahu kenapa sambal mereka ini tuh selalu pedes nampol dan smokinya tuh dapet banget. Karena bakarnya tadi sampai api tinggi. Sambal bakarnya tuh ada yang gami sambal bawang dan gami sambal ijo. Udah gitu lauknya tuh nggak cuma itu aja, bahkan sampai ada belut. Percaya deh sama Mimin, sambal gami di sini tuh jos, enak pol. Bebeknya nih gede banget, empuk langsung protol tuh tulangnya, lembut dan salut sih. Ini nggak ada bau perengus. Karena Mimin suka lele, jadi Mimin pesen juga tuh. Lelenya crispy, gurih. Wah cocok nih kalau dimakan bareng gami petenya. Disajiinnya pun dalam keadaan cobeknya juga masih panas. Pokoknya pas pulang pasti dalam keadaan wedangen tangan kalian. Buat ngemil-ngemil bisa pesen cireng bumbu rujak. Makan rame-rame jadi lebih seru. Mumpung banyak tanggal merah, yuk liburan ke Batu. Dan makannya harus di cobek bakar ABG ya. Tempong yang bener ya diulek dadakan kayak gini. Asli Banyuwangi mas. Jadi sambalnya tuh biar pada seger gitu guys. Kita salah satu yang otentik. Mulai dari resep, bahan-bahan, sampai yang ngulek pun didatengin langsung dari Banyuwangi. Kita sehari habis ratusan cobek. Nah ini tuh permintaannya tinggi banget karena harganya murah tapi rasanya enak. Makan ala anak kampus. Nah Mimin tuh lagi ada di ABM Malang. Di sekitar sini kan banyak tuh kuliner. Dan yang paling enak tuh ini guys, sego tempong ABG namanya. Kalangan keluarga pun juga makan di sini karena tempatnya juga enak. Herannya di sini tuh antrinya juga nggak lama guys. Padahal sering digeruduk anak-anak kampus. Biasanya anak kuliahan tuh ambil promo 17 ribuan ini. Nasi ambil sepuasnya. Udah dapat ayam, tahu, tempe, dan pastinya sambal tempong dan sayur rebus. Itu semua cuma 17.000 loh guys. Udah bisa makan sekenyang ini dan senikmat ini. Menu favorit Mimin sih jeroan sapinya ini guys. Dipaduin sama sambal dan sayuran rebus yang pedes seger. Ini tuh pecah banget di lidah Mimin. Dada jagungnya ini juga jangan sampai lolos ya guys. Terus Mimin juga suka kulit ayam tepung crispy-nya ini. Gila renyah pol. Saking lekonya sego tempong ini, Mimin sampai mukbang 2 menu langsung. Ada ati ampela dan juga belut. Mimin nobatkan sego tempong ABG ini sebagai sego tempong terenak di Malang. Habis kepedesan dan juga kepanasan, untungnya di sini tuh ada aneka es yang nyegerin. Porsinya gede dan pakai buah asli. Terus Mimin juga nggak expect kalau smoothiesnya juga seyami ini. Justru merapat ke sini.
Mungkin ini satu-satunya di Indo, rawon babi sama gulai babi baru. Ini tuh perbabian rekomendasi dari warga lokal Denpasar. Mulai dari bakaran, gorengan, sampai kuah-kuahan, semuanya tuh enak guys nih. Namanya tuh Warung Pagat. 8 tahun di Jerman, belajar kulineri di Jerman, jadi chef di party, show chef di Jerman. Saya datang ke Bali, saya buka lagi. Saya mix dari tradisional, saya upgrade ke western. Saya cari tengah-tengahnya, diffusion istilahnya. Dimana lagi nyobain gulai babi kalau nggak di sini. Apalagi rawon, Jawa Timuran. Bawa ke Bali dia sekarang, babi. Pakai iga. Kok kepikiran bikin rawon iga babi ya? Iganya selembut itu dan jelas lebih enak guys. Kan ini babi, ngaldu babi banget. Dan keluaknya juga berasa. Terus ini gulai iga babinya guys. Liatin ya betapa mudahnya iga babinya tuh copot dari tulang. Rempah gulainya medok dan kaldu babinya nendang. Sate babi mereka ini juga juara ya guys. Ini sate kele alias bumbu hitam. Satenya gendut-gendut dan ini bumbunya cenderung manis. Tapi ada pedesnya gitu loh. Selain itu ada sate plecing. Dan semuanya pastinya perbabian dunia. Kalian juga harus cobain pork belly-nya ya. Ngeritik banget semeton. Harganya juga affordable banget, cuma 30 ribuan. Di tempat lain gak segini harganya. Udahlah, surganya babi emang di sini. Bahkan ada iga babi bakar. Bumbunya tuh fusion ala Bali tradisional dan western. Masakan beli tadi emang luar biasa guys. Ini Mimin makan babi goreng pakai nasi doang, udah enak banget. Ditambah urutan asap yang kering di luar dan ceplus-ceplus gitu di dalam. Kalau lagi liburan ke Bali, wajib nyamperin Warung Pagat. Orang-orang yang udah makan di sini itu banyak banget. Mas Gibran itu langganannya kami juga 100% halal mas. Nah ini nih guys, katanya Pak Jokowi sama Pak Gibran aja kalau ngebakso di sini. Namanya bakso dan mie ayam Ocean Laris. Kalau Pak Jokowi anaknya, Mas Gibran itu sering banget sama Mbak Selvi itu sering banget makan sini. Top tiernya kita bakso urat, uratnya kita grade A+. Sama satu lagi kalau mie yang best di tempat kami ada Singapore Fishball Noodle Chili Oil. Ini perpaduan pedes, gurih, manis. Sama sekali gak heran kalau jadi langganannya para pejabat. Ini nih yang katanya bakso urat grade A+. Tapi emang teksturnya beneran kriwil ya guys ya. Tuh, ini Mimin nobatin jadi bakso terengurat yang pernah Mimin cobain di Solo. Sambelin guys. Sama yang satu lagi kita ada yang terbaru double bakso keju lumer moncrot. Nah ini juga bestsellernya kami. Bukan sekedar nama ya guys, emang kenyataannya lumer dan moncrot. Terus bakso alusnya ini bouncy dan ngedaging banget. Terus bakso goreng ayam udangnya ini jangan sampai ke skip guys. Dari luar renyah dan dalamnya tuh kopong. Abis kena yang panas dan pedes, di sini tuh mereka juga jual aneka es-esan. Colorful banget ya. Yang Mimin pesen ini es buah segoro biru. Cuslah langsung merapat ke kedai bakso Ocean Laris, Jalan Imam Bonjol 63 Solo. Yuk ngedate ala pasangan beda agama. Kayak kita nih berburu kopi tiam yang makanannya tuh emang enak di Bandung. Akhirnya Mimin kesampaian juga nyamperin 3 rumpun yang katanya tuh kopi tiam paling underrated dan recommended di Bandung guys. Vibesnya berasa di rumah nenek. Interiornya tuh jadul, homey, tapi bukan kayak jadul yang dibuat-buat gitu loh guys. Mereka tuh gak cuma jual tempat aja, tapi makanannya bener-bener dipikirin. Mereka tuh bikin nasi goreng aja bisa sesmoky dan searomatik ini guys. Dan pastinya semua makanannya tuh comforting banget. Segala umur pasti suka. Nah ini tuh bestsellernya guys, bakmi chashu. Pakai ayam chashu ya. Karena 3 rumput ini no pork no lard. Nih misoa chicken Hainan. Bayangin aja kuahnya gurih ketemu chicken Hainan yang dominan bawang putih. Enak banget. Mimin sih bisa makan tiap hari di sini, nggak akan bosen. Apalagi mereka juga ada dimsum, siomay yang udangnya tuh dominan. Terus ada pao yang telur asinnya banjir kayak gini guys. Untuk rotinya nggak bikin boring, ada yang varian choco cheese kayak gini. Butternya pun juga berasa. Dessertnya wajib banana chizu. Wah gila sih, ini pisangnya caramelized, cheesy dan cream cheese-nya ini legit. Kali ini Mimin cowok berhasil bawa Mimin ke tempat ini. Iya ampun, jigli-jigli. Ini tuh matcha pudding ice cream. Menu-menu di sini tuh juga fun banget ternyata ya. Sampai ada minuman rasa klepon. Terus ada Blue Lagoon sampai es teh tarik guys. Eits, bukan sembarang teh tarik ya. Karena disajiinnya tuh 1 liter. Tuh kembung gak kalian? Ini mah bukan teh tarik guys, tapi teh tarik. 1 liter. Wah ini sih bisa jadi referensi ngedate kalian ya. Atau kumpul sama keluarga. Cus samperin. Makan roti ini tuh selalu berantakan, banjir kemana-mana. Tumpeh-tumpeh, rotinya. Pada tahu kan Mimin di mana? Drang Baker. Sekarang mereka tuh gila-gilaan guys ramenya. Dulu cabang mereka kan kecil. Nah di cabang barunya di Panaitan ini tempatnya lebih luas guys. Tapi ya tetap aja setiap
setiap hari antri dan tempat duduknya selalu full kayak gini. Mimin jadi ikutan seneng karena Drang Baker dulu gak serame ini guys. Semua rotinya pakai Hokkaido ban dan bakernya sendiri sampai belajar ke Jepang loh demi bikin roti yang teksturnya selembut awan. Sesuai namanya ya, Nutella langsung bom mengucur deras. Pecinta Nutella pasti langsung suka. Belum lagi di atasnya ada taburan coklat, jadi makin double-double coklatnya. Sekarang mereka bikin abon gulung lebih gede dari tangan dong. Dan kalian bisa lihat guys, ini abonnya bener-bener melimpah. Rotinya moist, abonnya premium, di dalamnya juga creamy gurih gitu. Wah, ternyata pas dibelah abonnya sebanyak ini guys. Ini juga menu baru Drang Baker guys, bolun ban tiramisu. Dan di tengahnya dikasih krim yang dingin gitu guys. Tekstur rotinya nyes, empuk, dan krim di tengahnya ya ampun enak banget. Yang seger-seger bisa pesen strawberry frappy. Pakai buah strawberry asli dong pastinya. Drang Baker soal bahan mah berkualitas semua. Latte-nya unik nih, dibikin brulee, ada karamelnya yang crusty dan creamy juga. Cocok banget dipaduin kopinya. Ke Bandung gak mampir Drang Baker, aduh rugi sih kalian. Gede banget. Udah gitu daging iga sapinya tebel lagi. Dan bumbunya ini super medok guys. Mimin lagi ada di Solo dan katanya ini tuh jujukan wajib kalau kalian mau kulineran di Solo nih. Namanya Solo's Bistro. Tempatnya tuh spacious, cozy. Terus ada indoor area dan juga outdoor area. Udah gitu pelayanannya humble dan juga sat-set lagi. Mimin nyobain menu barunya. Ini tuh Korean series guys. Kita cobain dulu buldak carbo cheese. Jadi ini tuh kayak carbonara tapi dipaduin sama buldak. Dia tuh creamy dan juga pedes banget. Mimin makannya di pairing sama chicken nori seaweed. Ini tuh jadi perpaduan yang serasi banget, sekaligus jadi fusion food terenak di Solo guys. Kalau garlic chicken mushroomnya ini kayaknya warga se-Solo Raya udah pada tahu ya kalau ini wajib dipesen. Paha ayamnya tuh juicy, smoky, dan mushroom sauce-nya creamy, umami. Ini iga nusantaranya kayaknya lembut guys. Sesuai prediksi Mimin, iganya tuh empuk banget dan bumbunya berani guys. Dessertnya juga cantik-cantik. Ini Mimin cobain Blue Dream cheesecake. Dia tuh pakai buah blueberry asli dan gak over sweet. Terus aneka minuman di sini tuh variatif dan juga atraktif. Pokoknya kalau kalian lagi liburan di Solo, wajib banget makan di Solo's Bistro. Cuman 99.000 bisa ngegrill babi sepuasnya. Astaga, tempat ini berasa surga menurut Mimin. Bayangin guys, bukan daging sapi lagi, tapi makan pork belly sampai begah. Surganya tuh di sini nih, Manse Korean Grill. Mereka sekarang punya outlet di Gading Serpong loh. Yang gak makan babi jangan kesini guys, karena ini tuh non halal ya. Lihat aja tuh pork belly-nya sebanyak ini dan bisa kita ambil semua sepuasnya. Belum lagi daging-daging lainnya kayak beef, ayam, ikan, dan yang terbaru mereka punya pork jol dan aneka seafood. Saking otentiknya di sini tuh ada kimchi dan pajori loh guys. Terus jangan lupa ambil sayur-sayuran beserta bakso-baksoannya buat shabu. Udah lengkap, stoknya melimpah. Terus cuman keluarin 99.000 aja bisa makan itu semua sepuasnya. Mimin grill dulu nih pork belly-nya. Sembari ngegrill bisa nyabu juga guys. Masuk-masukin aja semua sayuran dan bakso-baksoannya. Gila loh, daging babi di sini fresh semua guys. Bisa kalian lihat tipe daging babinya tuh yang banyak lemaknya gitu loh. Cocolin pakai racikan sausnya. Beh, gak ada yang ngalahin ya all you can eat babi di Manse. Babinya bener-bener sejuicy itu. Terus Mimin juga mau ngegrill beefnya makanya pakai kimchi dan pajori. Taruh daging di atasnya, terus di wrap kayak gini. Gila, sampai susah mangapnya itu karena slice dagingnya tuh bener-bener tebel dan gede guys. Empuk banget lagi dagingnya. Untuk shabunya Mimin pilih kuah bestsellernya guys, kuah kimchi. Asem, seger, enak banget. Harga cuma 100.000 dapat selengkap ini. Pokoknya kalian wajib samperin Manse Korean Grill.